Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Dwi Suci Rahmadani dalam seputar berita terkini. Dampak dari virus corona ini tidak hanya pada perekonomian masyarakat, tapi juga menjadi penghambat jalannya kegiatan perkuliahan. Terbatasnya perizinan pemerintah untuk mengadakan perkumpulan di tengah jalannya PPKM membuat sejumlah universitas terpaksa mengadakan wisuda secara daring dan kuliah kerja nyata di masa PPKM ini. Saat ini saya sedang bersama Kak Tito Ramadan. Ia merupakan salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu yang baru saja mengikuti wisuda secara daring. Baik, selamat sore Kak Tito. Iya, sore. Apakah benar Kak Tito merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti wisuda secara daring? Benar. Lalu bagaimana perasaan Kak Tito setelah sekian lama menantikan wisuda, namun akhirnya harus menjadi wisuda secara daring? Kalau dibilang perasaan, tentu perasaan sedih pasti ada. Yang namanya sedih itu ada. Karena selama 4 tahun menantikan wisuda secara offline, bisa dikatakan di gedung, terus mungkin orang tua juga ingin melihat anak-anaknya itu di wisuda oleh rektor, terus oleh dekan. Namun hal itu semua pupus karena wisuda online. Namun walaupun secara online, bagaimana kita bisa menjadikan wisuda online itu menjadi layaknya seperti wisuda offline. Bagaimana kita harus membuat suasana itu seakan-akan seperti wisuda aslinya. Ya tentunya perasaannya sedih lah pokoknya. Apakah semua mahasiswa yang mengikuti wisuda itu mengikuti secara daring atau ada perwakilan dari beberapa mahasiswa untuk mengikuti wisuda secara langsung? Wisuda yang dilaksanakan secara langsung itu ada. Namun yang dipilih menjadi orang-orang untuk di wisuda secara langsung itu adalah orang-orang yang memiliki prestasi, orang-orang yang memiliki kemampuan yang mungkin bisa dibilang lebih jauh dari kami, dan juga udah menjadi menjadi kebutuhan atau keinginan dari pihak universitas sendiri. Seperti kalau nggak salah kemarin ada mahasiswa berprestasi, ada mahasiswa menginspirasi, ada mahasiswa termuda, dan masih banyak lagi mahasiswa berprestasi yang diundang kepada wisuda secara langsung di GSG. Lalu bagaimana harapan dan pesan Kak Tito untuk calon wisuda yang mungkin akan mengikuti wisuda secara daring juga? Karena saya sudah mengikuti wisuda secara daring, ya walaupun kalian nantinya mendapatkan wisuda secara daring juga, jangan pernah berputus asa, karena yang namanya wisuda itu sama aja. Tapi balik lagi ke jawaban saya tadi, bagaimana kita bisa menciptakan wisuda itu menjadi wisuda yang baik, yang indah, yang bisa dikenang layaknya seperti wisuda secara offline lainnya. Baik, terima kasih Kak Tito atas kesediaan dan waktunya. Saya ucapkan selamat atas gelar yang baru saja didapat dan selamat beraktivitas kembali. Selain wisuda yang dilakukan secara daring, KKN pun tetap dilaksanakan di tengah berjalannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Walaupun dalam kondisi PPKM seperti saat ini, tidak menyurutkan mahasiswa untuk tetap mengikuti KKN tersebut meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan Kak Ahmi Satrio yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu yang baru saja mengikuti KKN di tengah jalannya PPKM. Baik, selamat sore Kak Ahmi. Selamat sore. Apakah benar Kak Ahmi merupakan mahasiswa yang mengikuti KKN di tengah berjalannya PPKM? Iya, kebetulan kita mengikuti KKN ya, offline secara langsung periode 94 yang diadakan. Lalu di daerah mana Kak Ahmi diizinkan untuk melakukan KKN? Ya, kebetulan karena pembagiannya itu kita berdasarkan dari universitas, dari tim P3 KKN. Jadi kebetulan saya sendiri itu dapat di daerah Lebong. Itu tepatnya berada di Desa Ujung Tanjung 2, Kecamatan Bong Sakti.
Lalu bagaimana perasaan Kak Ahmi melakukan KKN di tengah berjalannya PPKM? Kalau ditanya perasaan, senang sih karena bisa melakukan pengabdian secara langsung kepada masyarakat, secara tatap muka. Tetapi juga ada perasaan takut dikarenakan kita berada di masa pandemi. Jadi dari diri sendiri itu harus safety, harus menjaga diri. Apakah KKN berjalan sesuai dengan rencana atau ada beberapa hal yang menjadi kendala? Kalau untuk kendala, alhamdulillah kita nggak ada kendala, tapi bisa dikatakan berjalan dengan baik walaupun di awal itu kita melakukan isolasi mandiri selama kurang lebih 2 minggu dikarenakan PPKM ini. Mengapa Kak Ahmi memutuskan untuk mengikuti KKN secara langsung pada saat PPKM sedang diterapkan? Ya, alasan kenapa saya mengikuti KKN secara langsung karena memang dari saya sendiri berkeinginan untuk melakukan pengabdian itu secara langsung. Nah, itu dari diri saya sendiri itu sengaja tidak mengambil di tahun sebelumnya, di periode sebelumnya dikarenakan online. Nah, jadi saya memutuskan untuk mengambil offline dikarenakan kita jadi tahu bagaimana rasanya terjun ke masyarakat secara langsung, bersosialisasi, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang telah kita rancang dan bisa mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Lalu apa harapan Kak Ahmi untuk kegiatan perkuliahan ke depannya? Ya, untuk kegiatan perkuliahan ke depannya diharapkan dari birokrat Universitas Bengkulu itu dapat merealisasikan kuliah secara tatap muka dan bukan sekedar wacana belaka saja. Baik, terima kasih Kak Ahmi atas waktu dan informasinya dan selamat beraktivitas kembali. Demikianlah tadi perbincangan saya dengan beberapa narasumber terkait dengan wisuda yang dilakukan secara daring dan KKN yang tetap dilaksanakan di tengah berjalannya PPKM ini. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu dan kegiatan perkuliahan kembali membaik seperti sedia kala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Diosi Suci Rahmadani melaporkan langsung dari Bengkulu.